Perkenalkan, saya Khadijah Febriana Eka Putri dari kelas F+9 absen 21 dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusioner menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, teori ini membahas tentang perubahan masyarakat dari sistem tradisional ke sistem yang lebih kompleks. Teori ini beranggapan bahwa perubahan ini melalui proses yang lambat dan bertahap, dan bahwa masyarakat berubah dari tahap peradaban tradisional menuju tahap peradaban yang lebih kompleks. Teori ini dibagi menjadi 3 teori lagi, yaitu yang pertama teori unilinear evolusioner, yaitu setiap perubahan harus memiliki arah yang tetap dan tahap yang sama. Yang kedua adalah teori universal, yaitu perubahan harus memiliki arah yang tetap tetapi tidak harus melalui tahapan yang sama, tidak seperti teori unilinear tadi. Yang terakhir ada teori multilinear, yaitu teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu di dalam evolusi masyarakat. Saya Nadifa Rahma Aulia, absen 30, kelas F+9. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perubahan sosial menurut teori fungsionalisme. Jadi, menurut teori ini, perubahan sosial disebabkan karena adanya suatu masyarakat atau individu yang tidak menjalankan struktur dan fungsinya dengan baik. Perkenalkan, nama saya Lutfira Suci Nafisa, absen 29 dari kelas F+9. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori modern. Menurut Huntington, meyakini bahwa teori modern bersifat revolusioner, sehingga mendorong perubahan sosial secara cepat. Dalam teori ini dikatakan bahwa kehidupan modern tidak bisa dihilangkan dari kehidupan setiap manusia. Dengan demikian, akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat global. Contohnya adalah kehidupan masyarakat masa kini yang cenderung mengikuti tren. Faktor penyebab menurut Huntington adalah mobilisasi sosial, meluas kemelekan hurufan, berubahnya hubungan antara kota dan wilayah pedesaan. Perkenalkan, nama saya Kanzana Tangan Purwanta, saya dari kelas 9 dari absen 25. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikologis menurut Bruce Frederick Skinner. Menurut Bruce Frederick Skinner, teori psikologis adalah suatu perubahan tingkah laku seseorang yang akan ada konsekuensinya. Dan penyebab dari teori psikologis ini adalah yang pertama, penguatan positif. Ketika suatu perilaku diikuti hasil positif, perilaku tersebut cenderung berulang. Yang kedua ada shaping, proses di mana perilaku kompleks dipelajari melalui penguatan terhadap perilaku yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Wulan Sari Ningsih dari kelas F29 absen 36. Di sini saya akan menjelaskan teori konflik. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan antar kelas, di mana kelompok sosial yang lebih tinggi cenderung mendominasi kelompok yang lebih rendah. Karl Marx menegaskan teori ini dipicu dalam hubungan pertentangan antara kelompok borjuis dengan kelompok proletar merebutkan hak ekonomi. Teori konflik ini disebabkan oleh konflik sosial yang menyebabkan kompromi-kompromi berbeda dan perebutan kekuasaan sehingga menimbulkan beban sosial. Teori modernisasi berfokus pada proses transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang lebih kompleks dan terintegrasi. Contohnya pada bidang pendidikan, yaitu perubahan media pembelajaran. Yang pertama ada penggunaan teknologi digital seperti e-learning, yang kedua ada aplikasi pendidikan, yang ketiga ada video pembelajaran di platform digital, yang terakhir adalah menggunakan kelas hybrid seperti menggunakan Zoom dan sebagainya. Jadi kesimpulannya ada 5 teori yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu yang pertama ada teori evolusioner, Yang kedua teori fungsionalisme, yang ketiga teori modern, yang keempat teori psikologis, Yang kelima, teori konflik. Yeay!